Peradi, Bapak Haji Rambe, sarjana hukum yang tetap setia di pada jalur advokat Indonesia. Kita bincang-bincang pada kesempatan siang hari ini, banyak materi, banyak ilmu yang akan dibagikan oleh beliau kepada kita. Baik Pak Rambe, ini kira-kira ini dengan banyaknya organisasi advokat ini, apa yang kira-kira sebagai Ketua Umum Peradi yang bisa kasih gambaran dan masukan tentang ini? Banyaknya organisasi advokat yang marak sekarang ini, kalau dapat kita inventarisir sudah hampir 50 organisasi. 50, luar biasa. Yang 50 itu semua memiliki legalitas sebagai organisasi yang sah, diakui oleh undang-undang. Kecuali Peradi, saya belum ketahui apakah mereka sudah dapat. Ada berapa Peradi, Pak? Peradi ada, terakhir saya mendengar dapat 7, tapi yang beredar adalah 6. Ya, dari semua itu sepertinya belum memiliki legalitas yang sah menurut undang-undang ataupun menurut organisasi profesi ataupun organisasi kemasyarakatan. Nah itu yang terjadi kondisi pasca dari surat Ketua Mahkamah Agung. Sekali lagi, pasca terjadi dikeluarkan, diterbitkannya surat Ketua Mahkamah Agung 073 tahun 2015. Ya, itu sehingga menjamurlah dari organisasi-organisasi yang satu dan lainnya sampai sekarang kurang lebih 50 organisasi. 50 organisasi ya. advokat, luar biasa. Kemudian Peradi ada 7. Peradi ada 7. KAI ada 4. KAI ada 4. Dan lain-lain sebagainya. Kadin ada 2. Kadin ada 2. Peradin semula ada 2. Semula ada 2. Sekarang sudah tidak. Sekarang sudah tidak. Karena satu telah berubah nama di bawah pimpinan saya. Karena saya ini orang bodoh. Saya tidak akan mau berkutat di kebodohan itu. Ya. Nah, dari tidak akan mungkin ada lagi Islah, sudah tetap mempertahankan egosentris masing-masing. Saya berubah nama, ganti baju, menjadi dari persatuan menjadi perkumpulan. Ya, perkumpulan persatuan sendiri masih ada. Sekarang perkumpulan advokat Indonesia adalah disingkat disebut Peradin, adalah saya di bawah pimpinan saya. Oh, jadi bedanya persatuan dengan perkumpulan. Ya, luar biasa. Artinya berarti Pak Rambe ini berhasil keluar dari lingkaran setan daripada konflik-konflik. Iya. Yang seharusnya memang bisa ditiru oleh Peradi. Nah, itu. Mampu mengganti nama atau merubah diri. Mereka itu pintar-pintar. Saya orang bodoh. Baik. Jadi kebodohan itulah aku bikin. Ya. Berubah. Ngapain saya harus berkonflik? Ngapain saya harus pepesan kosong mempertahankan yang tidak karu-karuan? Sementara saya ingin berkarya, ingin bersumbangsi, ingin beribadah untuk menegakkan hukum yang berkeadilan dari publik tercinta ini. Karena masyarakat bangsa ini sangat membutuhkan karya-karya seorang advokat yang idealis, menunaikan kewajibannya, melaksanakan, mengimplementasikan undang-undang advokat itu sendiri. Karena mohon maaf Adinda, semua para advokat Indonesia hanya Peradin satu-satunya yang melaksanakan konsisten, konsekuen terhadap undang-undang advokat. Baik. Nanti kita cut dulu itu. Artinya masalah Peradin nanti Abang Anda akan bercerita panjang tentang itu. Ya. Tapi kita masuk dulu ke poin banyaknya organisasi. Apa ini? Fenomena apa ini sebenarnya sampai ada 50 organisasi advokat? Fenomena ini adalah suatu pengingkaran terhadap profesi advokat itu yang disebutkan dengan wadah tunggal. Di mana pada waktu kita bahas undang-undang advokat itu, termasuk juga Adinda pernah ikut, saya ingat bersama-sama dengan Abang di Komisi 2 dulu, sekarang Komisi 3 Hukum. Terjadi 2 yang alot berkali-kali dilakukan pembahasan antara single bar dan multi bar. Dengan segala argumentasi, dengan segala pendapat, semua pendapat ahli sudah didengarkan, memaksakanlah keadaan pada waktu itu menjadi wadah tunggal. Karena yang didengar suara pada waktu itu hanya Bang Buyung. Betul. Nah, sementara suara saya sendiri didengar tapi tidak pernah diperhatikan. Betul. Nah, di situ saya lontarkan kata-kata bahwa jika undang-undang advokat ini menjadi single bar,
inilah kehancuran profesi advokat Indonesia. Karena di dunia ini tidak akan pernah ada, belum ada pernah namanya single bar. Amerika aja pada waktu itu 3.000 asosiat yang ada di Amerika. 3.000 pada waktu tahun 2000 itu. Belum 3.000. Kita inventarisir dan saya tunjukkan persentasenya dengan slide bahwa jumlah asosiat di Amerika itu 3.000-an. 3.000. Nah, apalagi kita ini, mana mungkin kita lakukan satu. Argumentasi saya kedua, bahwa kita sudah melalui perjalanan waktu mulai dari berdirinya Peradin tahun 64 sampai dengan tahun 2000 pada waktu kita bahas undang-undang advokat itu, sudah berapa organisasi berdiri, berapa kali dibangun untuk single bar, tidak akan pernah berhasil. Tidak pernah berhasil. Nah, pertama dari Peradin, Ya. tahun 60, tahun 85. Peradin 65. 64, 85 Peradin. Peradin 85 pecah menjadi Ikadin. pecah menjadi IKA. Berarti IKADIN ini pecahan dari Peradin. Iya, Oke. pecah. 85. Bukan pecah sebenarnya. Memisahkan diri. Bukan memisahkan diri. Karena Peradin waktu itu sangat dibenci oleh rejim Pemerintah. Orde Baru. Ya. Karena kita tidak mau didikte, Peradin itu tidak mau didikte oleh rejim berkuasa. Berkuasa. Nah, dengan cara-cara manuver politik hukum mereka pada waktu itu dibentuk Pak Ikadin. Tapi Peradin pada waktu itu tafakur. Tafakur dia. Tafakur. Tidak dibubarkan itu, tidak dibubarkan, tidak membubarkan diri. Nah, Peradin ya. Peradin. Ya, hidup dan tidak mau lah kira-kira begitu. Ya. Kemudian berhasil pemerintah mendirikan Ikadin. Ya. Itu 5 tahun kemudian, Ya. Ikadin pecah lagi. IKADIN pecah lagi. Tahun berapa itu kira-kira? 90. 85-90. Oke. Nah, jadi 85 berdirinya Kongres Munas pertama Ikadin di Hotel Indonesia Di Jakarta. Iya, Jakarta kan 10 November. Karena saya juga ikut pelakunya. Sebagai pelaku sejarah. Iya, pelaku sejarah. Oke. 10 November 85 itu berdiri. Kemudian 5 tahun kemudian pecah lagi berdiri AAI, Asosiasi Advokat Indonesia. Oh iya. Oke. Kemudian berdiri lagi Ya. IPHI, Ikatan Pengacara Hukum Indonesia. pengacara Ikatan Pengacara. Ikatan Penasihat Penasihat Hukum Indonesia. Indonesia. Pecah lagi Pecah lagi. HAPI Himpunan Advokat Pengacara Indonesia. Indonesia. Nah, habis HAPI, aduh apa lagi urutannya, macam-macam lah sampai di situ. Baik. Nah, itulah argumentasi saya pada waktu pembahasan undang-undang advokat itu. Tapi teriak semua karena Bang Buyung begitu hebat, sehingga suaranya yang diperhatikan, yang dipertimbangkan jadilah single bar. Dan di situ saya berucap kata menyampaikan kepada pembahasan rapat di Komisi Hukum DPR itu, disetujuinya undang-undang advokat ini menjadi undang-undang adalah awal kehancuran profesi advokat. Itu statement apa ketika? Ya, ketika itu. Dan semua di cover TV, koran, dan sebagainya. Luar biasa. Ya. Nah, kemudian pada waktu saya diwawancarain, alasan saya mengatakan demikian itu karena saya langsung diserbu oleh wartawan. Saya katakan, nanti undang-undang advokat ini banyak yang akan disalib, menyalip akan terjadi. Udah prediksi apa berarti Iya, sebelumnya itu? akan terjadi. Akan tersalib, menyalip akan terjadi. Nah, waktu berjalan seiring semua sudah berlalu, disahkannya undang-undang advokat 2 tahun kemudian setelah diundangkannya undang-undang advokat itu diberikan tenggat waktu untuk membentuk undang-undang, membentuk wadah tunggal dimaksud dengan cara seperti yang diatur dalam undang-undang advokat itu musyawarah didirikan, munas musyawarah nasional advokat. Ya. Untuk mendirikan organisasi yang baru ini sesuai dengan mandatori undang-undang advokat. Sudah lewat tenggat waktu 6 bulan, Ya. itu tidak pernah terselenggarakan, tiba-tiba muncullah Peradin. Oke. Jadi secara setelah undang-undang disahkan 2 tahun, Ya. disahkan menjadi undang-undang, Ya. diberikan waktu 2 tahun. 2 tahun. Nah, ini sudah lewat 6 bulan Ya. dari disahkannya undang-undang Undang-undang. advokat, belum berdiri, tapi tiba-tiba Organisasi tunggal ini. organisasi tunggal, tapi tiba-tiba muncullah Peradin. Peradin.
yang disepakati oleh waktu itu 8 organisasi. 8 organisasi, bukan melalui Munas menurut Bukan undang-undang melalui Munas, advokat. melalui akte notaris. Iya, mereka melalui Rapat-rapat. notaris. Nah, itulah masalahnya. Nah, saya potong sedikit Bang. Artinya kan dulu undang-undang advokat yang disahkan sekarang yang dipakai sebagai undang-undang advokat sekarang kan apa juga salah satu penggagasnya menyampaikan ke Bang Adnan Buyung Nasution, Bang Adnan Buyung Nasution kemudian tugas-tugaskan Abang Taufik Basari sekarang anggota DPR itu yang kemudian terus berkomunikasi ke DPR RI. Bagaimana proses sampai kemudian itu memang apa gejolak atau diskusi yang sangat keras terhadap undang-undang advokat yang sekarang dipergunakan itu? Apa ini gagasan itu? Mungkin bisa jadi karena Abang kan menjadi mitra taktis dan strategis Bang Adnan Buyung ketika itu. Ya. Bisa Abang ceritakan itu supaya para advokat-advokat muda itu memahami proses pergeseran dari tidak adanya undang-undang advokat sampai kemudian disahkannya undang-undang advokat. Ya, awal mulanya gagasan tentang pembentukan undang-undang advokat ini adalah dari usulan pemerintah sebenarnya. Dalam hal ini Menteri Kehakiman pada waktu itu Muladi. Berbincang-bincang kita melakukan sedemikian rupa komunikasi, kita jalin hubungan baik yang semula bahwa pemerintah dengan advokat itu, apalagi organisasi advokat, sangat bertentangan satu dengan lainnya, tidak pernah seide. Tapi berhubungan karena sudah orang akademisi, Menteri Kehakiman waktu itu Pak Muladi. Nah, inilah terjalin hubungan komunikasi dan sebaliknya kita bentuk sehingga pemerintah melalui Menteri Kehakiman meminta membuat draft undang-undang advokat. Ada istilahnya pada waktu itu, kalau sekarang saya tidak tahu apa istilahnya. Draft 1, draft 2, draft 3 dan seterusnya. Nah, tangan saya inilah pertama menulis draft undang-undang advokat yang sekarang ini, Pak? Ya, sekarang ini. Tangan saya pertama kali diminta oleh Menteri Kehakiman karena pada waktu undang-undang advokat ini atas hubungan Bang Buyung dengan Menteri Kehakiman Muladi waktu itu saya mediasinya. Nah, sehingga karena saya mediasi antara pemerintah dengan organisasi, sehingga posisi saya, jabatan saya selaku ketua bidang pendidikan dan pembinaan IKADI. Nah, makanya saya diberikan tugas untuk itu. Saya paret-paret lah mulai segala sesuatunya. Luar biasa. Berarti draft konsepnya itu awalnya dari Abang? Ya. Pada saat itu Abang juga masih kuliah pasca sarjana di UI. Nah, coba di sana dari segi ilmiah yang disebutkan dengan sekarang itu namanya naskah. Naskah akademis. Belum akademis. Baru naskah. Oke. Naskah dulu kita susun. Mana arahnya, kepentingan dan sebagainya. Baru setelah selesai naskah, saya presentasikan beberapa kali seminar di pasca sembari kuliah. Baik. Barulah keluar akademisnya, naskah akademis. Itulah namanya naskah akademis. Naskah akademis. Tapi ini draft sudah masuk ke DPR. Naskah nyusul. Nah, naskah ini sebanyak 65 pasal kita masukkan. Itu saya serahkan di Sekretariat DPR untuk disampaikan ke Komisi Hukum, tapi sampai disetujui undang-undang menjadi undang-undang advokat itu, naskah yang saya ajukan itu tidak pernah dipakai. Artinya kemudian ada kelompok-kelompok lain kemudian datang memberikan revisi lagi terhadap naskah akademis. Oke, kita nggak usah bincangkan karena Abang sudah ada. Nah, masuk lagi ke tadi Bang, bahwa Abang setelah itu kemudian setelah terbentuk undang-undang advokat, kemudian terbentuklah peradi yang disepakati hanya 8 organisasi di puncak, menandatangani akte notaris, kemudian terbentuklah peradi. Nah, kira-kira apa waktu itu Bang? Setelah terbentuk peradi itu bagaimana kelanjutan daripada organisasi yang lain setelah peradi terbentuk? Dan apa yang dilakukan peradi ketika itu? Dengan terbentuknya mereka deklarasikan peradi itu yang sebagai wadah tunggal dengan cara-cara mereka, sehingga demikian itu bagi saya pribadi ataupun teman-teman yang saya bersama dengan saya sangat tidak setuju. Kenapa? Karena itu sudah melanggar hukum. Berdirinya peradi itu kan melanggar hukum, melanggar undang-undang advokat. Mestinya kan bukannya organisasi yang berkolaborasi, tapi kan mestinya digelar. Semacam kongres atau munas. Oke. Istilahnya di undang-undang itu munas. Tapi bukan kumpulan para ketua-ketua dan sekjen. Kumpulan. Berarti kesalahan. Ini. Jadi disinilah mulai
kita ini kok penegak hukum pasal 5 undang-undang advokat, tapi kenapa langsung melanggar hukum? Melanggar undang-undang. Mulai itu memisahkan diri termasuk saya. Ini Pradi nggak benar. Saya keluar aja lah dengan cara-cara lain. Baik. Begitu asal mulanya ini. Oke, baik. Kalau konsisten, konsekuen dilakukan sesuai dengan mandatori undang-undang advokat itu melalui Munas lah. Ya. Ini kan tidak pernah. Munas. Sampai detik ini tidak pernah Munas. Ya. Pradi. Munas Advokat Indonesia untuk membentuk Pradi nggak pernah. Selain daripada itu juga sudah pasal 30 itu sudah inmaleh, sudah lebih 2 tahun. Oh, pasal 30 Undang-Undang Advokat 32 yang mengamanatkan? Ya, 2 tahun selama-lamanya sudah terbentuk organisasi advokat. Iya. Gitu. Sudah inmaleh. Ya. Bahasa hukum itu inmaleh. Artinya sudah melebihi kadaluarsa. Iya, sudah. Iya, betul. Jadi dengan demikian pasal 30 itu sudah tidak berlaku lagi. Automatically dengan pasal 28 wadah tunggal itu pun sudah tidak ada lagi. Nah, kenapa harus mempernyatakan diri kita harus wadah tunggal dengan sebutan ini kan gitu. Nah, jadi sehingga disinilah salah satu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh organisasi advokat sendiri, organisasi advokat. Kok melanggar hukum? Tidak pernah ada munas. Sesuai dengan pasal undang-undang advokat itu terbentuklah Pradi. Nah, berarti setelah kemudian terbentuk Pradi, artinya abang bagian yang tidak setuju karena kesepakatan ketua dan sekjen partai yang dipuncak tadi di atas notaris tidak sesuai dengan amanat daripada undang-undang advokat, kemudian abang melakukan gerakan kembali, berarti kembali ke IKADI. Ya, melakukan konsolidasi organisasi IKADI. Kemudian dari situlah kemudian abang menggagas, memberikan masukan ide, kemudian terbentuknya atau diadakannya Kongres Advokat Indonesia. Kira-kira abang bisa jelaskan sampai kemudian artinya tidak Pradi dianggap tidak legitimate, kemudian kembali ke Pradi melakukan konsolidasi, kemudian terbentuk kemudian Adnan Buyung dan abang waktu itu juga salah satu penggagas kita bersama waktu itu melakukan Kongres Advokat Indonesia. Sebenarnya tidak demikian. Gimana? Kita masih berikan kesempatan peluang kepada rekan-rekan advokat waktu itu yang mengatakan dirinya pengurus DPN Pradi agar supaya diluruskanlah sejarah, dibuatlah perbuatan yang halal. Untuk mengesahkan, mengelegitimate Pradi itu, ini loh kami sesungguhnya melalui Munas. Karena saya kembali tetap di Kadin, di pangkalan Kadin, maka 2 tahun kemudian di Kadin waktu itu ketua umumnya Otto Hasibuan juga dia terpilih, mereka pilih bukan terpilih ya, mereka pilih si Otto itu ketua umum DPN Pradi. Dengan harapan kita pada saat Munas Kadin di Balikpapan 2007 ini ada kesadaran pihak masing-masing ingin meluruskan perbuatan, menghalalkan yang haram dan sebagainya. Tapi yang terjadi bukan demikian. Munas di Balikpapan itu. Kalau salah kan juga ikut. Ikut. Pecah lah di sana Kadin juga. Itulah kemudian Kadin menjadi 2. Kadin menjadi 2. Kadinnya Teguh Samudra dan Kadinnya Otto Hasibuan. Nah, setelah itu kekacauan keadaan yang demikian itu sudah terjadi di tubuh sebagai penggagas, sebagai power daripada organisasi advokat yang lebih besar adalah IKADI, pecah 2, maka inilah terjadi kekisruhan. Maka adalah gagasan, kita gagaslah suatu kekuatan untuk meluruskan sejarah, meluruskan tujuan, kebaikan dan sebagainya, bahwa kita ingin melakukan membangkit kembali Pradi yang sudah tafakur pada waktu itu beberapa puluh tahun. Nah, dengan adanya gagasan membangun kembali Pradi awalnya membangun Pradi kembali terjadilah kristalisasi untuk membangun Pradi, sehingga gagasan untuk jadi Kongres. Di Pradi itu sampai sekarang Kongres, bukan Munas. Tidak memakai istilah Munas, tapi memakai Kongres mulai di berdirinya 30 Agustus 1964 di Solo.
Itu bukan Munas, itu Kongres. Nah, makanya abang dari Pradin dari KI Kadin menggagas ide dari Pradin itu melakukan kongres. Memakai istilah Kongres. Abang sampaikan kepada Bang Adnan Buyung. Adnan Buyung, semua rekan-rekan advokat ketika itu. Termasuk Kadinda pun ikut waktu itu di kantornya siapa Lubis itu? Todung Mulai Lubis? Bukan, setelah EPH itu. Presiden Indra Lubis. Rapat-rapat di hotel-hotel, segala macam. Nah, jadilah semua pada sepakat, udah oke semua, tentukan hari H, jadilah kongres. Tiba-tiba Bang Buyung waktu itu one team press, tidak aktif dan sebagainya. Dalam kongres itu sedianya diagendakan 2 hari atau 3 hari ya? 3 hari. 3 hari diagendakan. Kok ini hanya kongres beberapa jam? Ya. Betul. Jam 3 udah selesai. Dari pagi jam 3 udah selesai. Ya, dari pagi sampai jam 3 udah selesai. Udah selesai kongres. Ya. Nah, ini kan suatu pengingkaran, berarti itu hanya perbuatan yang sia-sia. Nah, lahirlah bukan yang dipakai Pradin, tapi KAI, Kongres Advokat Indonesia. Nah, pada waktu itu abang dikasih jabatan ketua bidang apa, lupa saya lalu. Tapi saya tidak pernah pedulikan itu karena saya lihat kongres ini adalah kongres yang asal-asalan, tidak bermutu. Nah, sehingga apa yang saya ucapkan waktu mengkristalisasi waktu kampanye ke daerah-daerah untuk pembentukan organisasi advokat yang untuk membuat suatu organisasi yang halal, yang equitable dan sebagainya, tapi juga tidak tercapai. Melalui kongres Iya, tidak tercapai. Pokoknya langsung aja semua. Aduh, jadi apa namanya itu intelektual profesi itu kok tidak ada. Tergadaikanlah ketika itu. Ataupun terkesampingkan. Nah, sehingga karena sudah keadaan itu tidak mungkin dapat saya berbuat, ya sudah. Dari situ banyak juga rekan-rekan, bahkan pada waktu yang hadir kongres banyak yang tidak advokat kok. Ya, waktu itu banyak yang hadir, termasuk kemudian Presiden KAI ini saudara cucu. Waktu itu saya WA dari Kalimantan, mereka datang masih bawa tas koper besar. Waktu itu ikut di Kongres Advokat Indonesia di Sudirman. Ketuanya Ahmad Yani. Nah, itu waktu kita sama-sama panitia untuk menggagas itu. Nah, disitulah kemudian yang sekarang Presiden Advokat Indonesia kemudian masuk menjadi Presiden KAI sekarang. Nah, setelah pasca KAI ini, Bang, kira-kira apa yang memang abang bisa refleksi kembali, kemudian abang menyatakan bahwa KAI ini juga tidak menjadi solusi. Kongres yang when man food advokat ini tidak menjadi solusi dari persoalan advokat. Yang dia kejar, tapi yang ada melekat pada diri seorang advokat Indonesia adalah egosentris. Oh, egosentris. Masing-masing advokat egosentris.